Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puja puji syukur tadakur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala rahmat, hidayah, dan tentunya segenap rizki yang diberikan kepada kita sehingga masih meminjamkan ruh dalam raga kita. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang dicintai dan mencintainya, dan kelak kita dan anak keturunan kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, Innallaha jamal yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, maka Allah juga mencintai keindahan. Apa kabar ibu-ibu serta seluruh audiens baik yang hadir di Masjid Al-Irsyad Surabaya maupun yang berada di ruang virtual kami. Saat ini kita live streaming melalui YouTube dari channel Masjid Al-Irsyad TV. Silakan Anda sebarkan kebaikan ini untuk keluarga kita, untuk tetangga dan sanak saudara kita. Semoga apa yang dilakukan oleh jempol jari kita kelak akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana ibu-ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah merasa cantik kah? Sudah belum? Loh, cantik itu katanya relatif. Betul ya, Dok? Betul, Dokter. Betul sekali. Nah, belum tentu yang dikatakan cantik itu menurut Dokter Alfian, Dokter Gigi Fiza itu kan cantik, ya kan? Mungkin menurut Mas kameramennya belum tentu Dokter Gigi Fiza itu cantik, begitu ya Dok ya? Iya Dok, subjektif Dok. Betul sekali. Apa kabar Dokter Fiza? Saya ada di sebelah Dokter Alfian di sini. Baik, ibu-ibu dan para hadirin serta seluruh audiens di ruang virtual kami, hari ini kita kembali bersama dalam kajian Ummahat bersama dengan Dokter Alfian Saibu, spesialis kulit. Aduh, gelarnya saya lupa Dok. Sekarang panjang ya Dok gelarnya Dok. Iya Dok, yang gelar yang baru spesialis dermatologi venerologi estetik. Tuh kan, panjang kan. Nah, kembali kita bersama-sama dengan Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya dan Masjid Al-Irsyad Surabaya. Kita kembali memberikan pencerahan-pencerahan yang tentunya kita selalu mengundang para expertnya, kemudian yang kompeten di bidangnya. Untuk itu jari lentik mendengarkan Nisa Sabian. Ingin cantik, datang aja ke Dokter Alfian. Oke dokter, pas ya? Pas banget. Karena memang saya paskan dari rumah. Baik, kita harus merasa cantik karena beberapa penelitian itu mengatakan bahwa kecantikan itu bukan yang tampak, tapi ada di hati. Benar atau enggak? Banyak enggaknya sepertinya ya Bu ya. Karena apapun itu yang pertama kali kalau kita kenalan dengan seseorang yang dilihat adalah wajahnya. Bukan hatinya kayak apa. Enggak kan? Wajahnya duluan. Untuk itu hari ini kita akan membahas bagaimana sih kita bisa cantik dengan aman. Nah, walaupun kecantikan itu relatif, tapi kita harus punya usaha dong untuk tetap menjaga kecantikan dan keindahan kita, terutama di rumah. Di rumah itu kita harus cantik, bukan hanya untuk suami, tapi untuk anak-anak, untuk cucu. Gimana coba Ibu, kalau misalnya cucunya bilang, jidahku cantik loh, seneng kan? Nah, terlepas dari itu kalau misalnya kita sisir rambut, kita lihat di kaca, ternyata setua ini aku masih cantik. Wow, tapi apakah cara kita selama ini untuk mempertahankan kecantikan itu dengan menggunakan skincare, gitu Dok ya, bukan kosmetik ya Dok ya, skincare gitu ya Dok ya? Iya. Ya, skincare itu banyak sekali sekarang beredar di mana-mana, menjamur sekali yang namanya skincare dengan mereknya yang beragam. Nah, benarkah
dengan cara kita hanya berkonsultasi secara online atau mungkin membeli secara bebas kosmetik atau skincare itu aman semuanya untuk kita. Kita kupas lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya kita juga akan mengenal juga ya dok ya, skincare itu apa sih sebetulnya? Kalau dari bahasanya skincare adalah care terhadap kulit. Nah, bisa jadi itu di awalnya adalah arti di mana kita menyembuhkan satu penyakit kulit kan begitu ya dok ya. Semakin kesini semakin berkembang bagaimana kita mengindahkan kulit kita dengan skincare. Oke, sekarang saya persilakan kepada Dr. Alfian Saibu untuk menjelaskan kepada kita skincare itu apa, kemudian apa hakikatnya dan bahaya-bahayanya. Dokter jangan lupa loh dok, nanti dokter duduk di kursi panas, yes or no. Silakan dokter. Baik dokter. Mungkin saya izin berdiri ya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin pada sore hari ini kita ngobrol santai aja. Saya akan membahas tentang bahaya kosmetik online. Kan kita mungkin gampang ya sekarang untuk membeli kosmetik secara online. Oke, mungkin bisa dibantu slide. Oke, untuk sore hari ini kita akan membahas sedikit tentang bahaya dari kita membeli kosmetik online secara bebas. Oke, slide. Pertama itu kita bahas dulu kosmetik. Apa sih kosmetik itu? Yaitu kosmetik itu adalah bahan yang digunakan pada bagian tubuh luar manusia seperti kulit, rambut, kuku, bibir, kemudian gigi, dan membran mukosa mulut. Yaitu fungsi dari kosmetik itu biasanya untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan memperbaiki bau badan atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi yang baik. Slide. Oke. Saat ini peredaran kosmetik di Indonesia ini semakin luas dan semakin mudah didapat, baik secara online maupun kita beli secara offline. Slide. Menurut BPOM, meski banyak produk yang sudah dilarang untuk beredar karena mengandung bahan-bahan berbahaya, namun tetap saja produk-produk tersebut gampang ditemukan di pasaran. Slide. Berikut adalah contoh-contoh bahan berbahaya pada kosmetik yang harus kita waspadai. Slide. Yang pertama yaitu bahan-bahan yang mengandung hidroquinon. Hidroquinon ini sering terdapat pada produk-produk pencerah kulit. Hidroquinon ini aslinya aman, tetapi penggunakannya harus di bawah supervisi dokter spesialis kulit dan kelamin, yang saat ini singkatannya ada SPDVE, SPKK, maupun SPDV. Karena hidroquinon ini memiliki banyak efek samping. Salah satunya kulit kemerahan, iritasi, alergi, hiperpigmentasi, apalagi pada daerah-daerah yang terpapan cahaya matahari. Dan apabila penggunaannya itu terlalu lama dan tidak dosisnya juga terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan namanya itu okronosis, yaitu kulitnya bertambah hitam. Kan pada pasien itu banyak yang ingin kulit fleknya hilang. Oke, ketika beli krim, entah krim yang di online itu dipakai bagus, kemudian karena terlihat bagus, ingin selalu bagus, kemudian dipakai terus tanpa ada kontrol dari dokter, sehingga yang didapatkan bukannya kulitnya bagus, malah kulitnya lebih hitam dari sebelumnya, fleknya lebih parah, seperti itu ya kebanyakan. Slide. Ini contoh pada penggunaan hidroquinon yang secara berlebihan, jadi malah terlihat fleknya lebih parah. Dan ini bukan flek ya, ini namanya okronosis kalau di bahasa kedokterannya. Slide. Kemudian bahan selanjutnya yaitu merkuri. Ini sering juga terdapat pada produk-produk pencerah kulit. Efek sampingnya dia berbahaya karena dapat kerusakan saraf otak, gangguan perkembangan janin, kanker, reaksi alergi, iritasi, bintik-bintik hitam pada kulit. Nama lain merkuri itu bisa disingkat Hg, Chlorida mercurius, Mercurius ammonius, Chlorida amida dari merkuri, air raksa, dan lain-lain. Next. Ini berikut bahaya dari merkuri yang dapat keracunan merkuri itu bisa mengenai otak, paru, otot, ginjal, pencernaan maupun kulit. Yang sebelah kiri itu merupakan reaksi alergi atau iritasi pada kulit yang bisa disebabkan oleh merkuri. Slide. Kemudian yang selanjutnya yaitu timbal.
Timbal ini biasa sering kita dapatkan pada produk-produk lipstick, pemulas mata, maskara, eyeliner, bedak tabur, body lotion, maupun sampo. Akibatnya apabila bahan-bahan yang mengandung timbal itu dapat terjadi gangguan saraf pusat, gangguan ginjal, gangguan jantung, otot, dan pada wanita hamil, timbal ini bisa menyebabkan keguguran. Slide. Kemudian yang selanjutnya yaitu asam retinoat atau tretinoin. Ini juga sering kita temukan pada obat jerawat, krim pencerah kulit, dan peeling. Tretinoin ini atau asam retinoat ini adalah aman aslinya apabila sesuai dengan petunjuk dari dokter spesialis kulit dan kelamin. Namun apabila penggunaan tanpa ada instruksi dari dokter spesialis kulit dan kelamin ini juga memiliki efek samping seperti kulitnya berkering, bersisi, gatal, rasa terbakar, kemerahan, rasa panas. Kemudian juga para pengguna tretinoin ini sangat peka terhadap sinar matahari. Slide. Selanjutnya yaitu resorcinol. Ini biasa pada pewarna rambut, sampo, dan lotion. Ini tidak merupakan produk perawatan kulit. Yang tadi resorcinol ini bukan perawatan kulit. Dia memiliki efek samping yaitu kulit kemerahan, iritasi, mual, muntah, dan sakit kepala. Slide. Ya, berikut contoh-contoh dari penggunaan tretinoin dari resorcinol, yaitu efek sampingnya bisa kulitnya bersisik sekali, kering sekali, merah, iritasi, rasanya terbakar, mengelupas yang jadi udah benar-benar nggak nyaman gitu setelah menggunakannya. Slide. Kemudian ada bahan selanjutnya yaitu rodamin B. Ini biasa pada pewarna merah untuk produk-produk kosmetik, dapat menyebabkan iritasi pada membran-membran mukosa maupun bibir. Slide. Kemudian yang selanjutnya yaitu steroid. Ini juga sangat sering sekali pada produk kecantikan yang ingin putih. Biasanya kan orang itu ingin terlihat putih sehingga produk-produk yang dipakai itu banyak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Steroid ini biasanya namanya lainnya ada hidrokortison, walaupun banyak nama steroid lainnya. Cuman yang paling sering digunakan yaitu hidrokortison. Biasanya digunakan untuk mengobati penyakit kulit. Kemudian dan efek sampingnya emang warna kulitnya lebih cerah. Namun pada pembuat kosmetik yang biasanya itu ingin lebih cepat, dia menggunakan dosis steroid ini yang berlebihan sehingga yang dicari adalah efek sampingnya. Sedangkan harusnya penggunaan steroid ini fungsinya adalah untuk pengobatan penyakit seperti dermatitis, eksim seperti itu. Karena efek samping dari steroid ini apa? Dia dapat mengiritasi kulit, kemudian bisa menjadi tumbuh rambut yang berlebih, kemudian infeksi jamur juga lebih mudah apabila penggunaan steroid ini dipakai. Slide. Oke, ini beberapa efek samping dari steroid dalam kosmetik. Yang pertama takifilaksis, yaitu hilangnya efektivitas pada penggunaan berulang jangka panjang. Kemudian tambah flare jerawatnya, kemudian ada pelebaran pembuluh darah, kemudian bisa menjadi infeksi kulit, infeksi jamur, dan menjadi penipisan kulit. Apabila terjadi hal-hal tersebut, untuk mengobatinya juga lebih susah daripada yang masih penyakit, karena ini udah termasuk efek samping. Slide. Ini contoh beberapa contoh dari pasien dengan dermatitis kontak. Jadi setelah menggunakan kosmetik dia kulitnya terasa kering, glodoki, malah bekasnya malah susah untuk hilang. Slide. Ini yang lebih parah lagi bisa juga terkena sampai sistemik. Jadi merahnya itu udah merah sekali, rasanya pasti gatal sekali, panas dan tidak nyaman. Slide. Oke, dari Badan POM kita diberi untuk memudahkan bagaimana sih cara kita membeli kosmetik yang aman dengan cara klik lihat kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa dari obat tersebut. Slide. Kemudian penandaan kosmetik itu biasanya ada nama kosmetiknya, cara penggunaannya, komposisinya. Jadi kalau misalnya beli kosmetik dilihat komposisinya, apakah komposisinya itu banyak bahan-bahan yang berbahaya atau tidak. Kemudian memiliki izin edar dari BPOM atau tidak. Kemudian tanggal kadaluarsanya juga dilihat, walaupun aman tapi ternyata sudah expired juga bisa berbahaya.
Oke, slide. Mungkin untuk pendahuluan dari saya berikut sampai di sini. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Alfian. Dan bagaimana ibu-ibu? Serem ya? Kalau ngelihat tadi kan serem. Nah, ini mulai nih pasti nih dok, mulai buka-buka lagi nih dok. Jangan-jangan nanti ini skincare yang udah aku pakai berbulan-bulan ini jangan-jangan bisa menyebabkan seperti ini. Nah, kadang kita juga paranoid ya dok ya ngelihat kayak gitu ya dok ya. Nah, yang jadi pertanyaan nih dok dari saya pribadi mungkin juga mewakili dari ibu-ibu. Apakah efek-efek yang sudah dokter tunjukkan di dalam slide tadi bisa disembuhkan total atau nanti ada residu atau sisa yang menyebabkan nanti mungkin masa tuanya jadi makin keriput atau makin gelap terus fleknya makin banyak. Maksud saya itu kalau misalnya sudah terlanjur pakai kosmetik atau skincare yang bisa menyebabkan seperti yang dokter sampaikan tadi itu. Silakan dok. Ya, baik. Apabila sudah terkena efek sampingnya, apakah bisa ya dok ya muka saya kembali bagus lagi? Itu bisa, cuman prosesnya jauh lebih lama dok dibanding kita dengan skincare yang baik. Jadi kalau misalnya nih hanya jerawatan saja karena hormonal atau genetik kita obatin, nanti hasilnya jauh lebih cepat baiknya dibanding dengan jerawat yang disebabkan oleh penggunaan kosmetik-kosmetik yang berbahaya seperti itu. Jadi karena kan kosmetik itu kalau misalnya yang berbahaya itu dia merusak skin barrier. Untuk menyembuhkan skin barrier itu butuh waktu, nggak bisa instan. Nah ini kalimat skin barrier ini sekarang ini lagi hype ini di TikTok juga di Instagram ya. Skin barrier, memperbaiki skin barrier, mengembalikan skin barrier. Apa sih dok skin barrier itu dok? Ya baik. Skin barrier itu yaitu adalah lapisan kulit yang paling atas dari kulit kita. Jadi kulit kita itu ada 7 lapis. Kulit yang paling atas itu adalah skin barrier. Apabila skin barrier itu rusak, sehingga yang terlihat kan kalau di luar itu adalah kulit paling luar ya dok ya, yang kelihatan gitu. Jadi kalau skin barriernya rusak, itu juga terlihat jelek gitu. Makanya kita gunakan awal sebelum kita lakukan kosmetik yaitu kita lakukan perbaikan skin barrier dulu. Kalau skin barriernya baik, kita pakai bedak aja udah bagus seperti itu. Oke. Dok, untuk memperbaiki skin barrier atau mungkin mengatasi efek-efek dari skincare yang sudah dokter tunjukkan tadi dalam slide, apakah bisa dengan alami natural, bisa tanpa apa-apa atau harus melewati proses pengobatan tersendiri, dok? Oke. Untuk skin barrier sendiri itu kita bisa dari dalam, yaitu dari konsumsinya kita konsumsi vitamin seperti makan sehat, buah, sayur, itu kita dapat secara tidak langsung itu menjadi antioksidan dari kulit kita. Itu juga dapat membantu untuk perbaikan skin barrier. Namun apabila itu tidak cukup, malah kita juga harus menggunakan yang secara topikal, secara kita pakai. Mungkin pelembab atau yang lain-lain seperti itu dok. Oke, bagaimana ibu-ibu, luar biasa sekali kan. Jadi memang Allah itu sudah menciptakan lapisan kulit kita itu dengan begitu sempurna begitu ya dok ya. Dan Allah juga sudah lewat Rasulullah juga menganjurkan tentang makanan sehat yang ternyata itu sangat bermanfaat sekali untuk mempercantik kulit kita. Tapi namanya juga manusia ya dok ya. Kadang itu butuh lebih cantik lagi. Nah esensi dari skincare sendiri itu kadang berbeda-beda pada tiap-tiap wanita dok. Ada yang bilang aku kepengen awet muda. Aku kepengen muda kembali, aku kepengen putih, aku udah jerawatan loh, aku kepengen jerawatku hilang. Ada juga yang, sudahlah biar saya akan tetap cantik dengan air wudhu. Nah ini gimana ini dong? Iya emang untuk cantik dari sudut pandang itu kan subjektif. Sehingga mungkin kalau misalnya satu orang dengan orang lain ini cantiknya berbeda. Ada yang ingin glowing, sudah glowing juga pengennya lebih glowing lagi. Mungkin sudah bersih pengennya seperti kaca seperti itu. Itu emang ya dengan teknologi saat ini kita bisa menggunakan laser, kemudian peeling dan lain-lain itu mungkin. Cuman ya kita harus tidak terlalu harus mawas diri juga kira-kira sampai kapan kita tidak bersyukur seperti itu. Jadi emang kalau misalnya kurang baik kita perbaikin. Apabila sudah baik dijaga baiknya seperti itu dok. Nah jadi memang skincare itu esensinya adalah mempertahankan ya dok ya. Mempertahankan
karunia Allah yang memang sudah diciptakan luar biasa, yaitu kulit kita terutama wanita yang disertai dengan hormon-hormonnya yang bisa mempertahankan kelembutannya. Nah jujur ya ibu-ibu ya, saya tuh duduk di sini tuh insecure loh. Saya merasa kebanting banget sama kulitnya Dokter Alfian yang luar biasa, bener nggak? Oke dokter, ini sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab dari ibu-ibu dan juga dari sahabat-sahabat kita di ruang virtual, saya tadi sudah menjanjikan Dokter Alfian harus siap nih dengan kursi panas, harus menjawab cepet nih, yes or no gitu ya dok ya? Siap. Oke. Oh, baik, ya. Oh, jadi karakter mic-nya seperti ini. Oke, siap. Baik dok, sudah siap nih dok? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Belum Bu, ini masih ini bukan quick count tapi quick answer. Luar biasa dok, ternyata sudah banyak antusias untuk bertanya ini dok. Aduh luar biasa, ini bakalan pulangnya boleh nggak kalau misalnya nanti jam 10 malam nih? Oke, kita mulai ya dok ya? Baik. Boleh disimak nih ibu-ibu. Yes or no? Menyimpan krim di dalam kulkas dapat membuatnya lebih tahan lama. Yes. Jadi untuk beberapa krim emang harus kita simpan dalam kulkas supaya tidak teroksidasi. Namun tidak semua krim. Jadi pada dasarnya krim itu kita simpan pada suhu ruang aja udah boleh. Yang penting tidak terkena matahari secara langsung. Jadi kalau misalnya kita membawa krim kemudian kita taruh pinggir jendela kena matahari itu cepat rusak krimnya. Jadi krim kalau misalnya sudah berubah warna atau berubah konsistensi itu udah rusak. Oke, seperti itu ya ibu-ibu ya. Oke, kita lanjutkan dok. Ya. Oke, siap. Yang kedua dok. Rasa terbakar saat menggunakan skincare menandakan skincare sedang bekerja dengan baik. Wah, iki tercep-tercep iki rasane. Wow, iki apik meneh isu kinclong kulitmu. Ya apa dok? Ya, itu no, salah. Jadi untuk rasa terbakar yang hebat itu menandakan terjadinya kerusakan dari barrier kulit kita. Dan itu merupakan ketidakcocokan krim. Jadi ada rasa terbakar yang hebat ya. Jadi emang ada beberapa krim itu kita gunakan emang untuk eksfoliasi. Jadi rasanya itu emang perih-perih sedikit, kerecep-kerecep cuman nggak parah. Jadi kalau yang dirasakan sampai parah kayak udah nggak nyaman sekali itu merupakan itu udah efek samping. Jadi udah harus stop. Kemudian segera cuci mukanya dengan sabun. Kemudian kalau misalnya masih tetap harus kontrol ke dokter kulit supaya apa? Supaya dari efek samping yang terjadi itu tidak menjadi kulitnya menjadi gelap. Biasanya kalau udah iritasi sekali itu penyembuhannya menjadi gelap. Itu yang tidak diinginkan. Menjadi gelap atau menjadi kayak kroweng gitu dok? Bisa. Jadi kalau misalnya udah terlalu dalam jadi bisa sampai kropeng. Tapi kalau misalnya masih merah-merah aja dan tidak disembuhkan, maksudnya tidak di treatment, itu biasanya lebih gelap dok. Jadi flek gitu deh, semacam seperti flek. Gitu. Seperti yang tadi dokter tunjukkan di slide ya. Iya. Oke, selanjutnya berbicara tentang eksfoliasi atau pengelupasan kulit. Lebih sering mengeksfoliasi kulit, maka kulit akan semakin sehat. Karena kan setiap kali habis eksfoliasi dok ya, pipinya merah, Humairo kata suaminya dok. Gimana dok, benar nggak dok, makin sering kita mengelupas kulit kita akan semakin sehat? Ya, pada dasarnya untuk sesering apa, jadi untuk eksfoliasi itu emang baik, untuk kulit kita emang dibutuhkan, apalagi kulit wajah. Itu baiknya seminggu 2 kali atau 3 kali aja sudah cukup. Tidak perlu yang harus setiap hari sampai kayak udang rebus setiap hari, itu juga nggak baik, seperti itu. Nah ini bicara tentang eksfoliasi tadi ya dok ya, apakah eksfoliasi itu cukup dengan sekedar scrub, di scrub ya. Jadi kan ada kan sabun wajah yang mengandung scrub tulisannya, itu kita scrub begitu saja ataukah harus dengan toner yang menyebabkan kulit akan berganti? Ya, baik. Untuk scrub itu merupakan eksfoliasi secara fisik. Jadi eksfoliasi itu atau pengelupas kulit itu bisa dibagi menjadi 2, secara fisik atau secara kimia. Yang secara fisik yaitu bisa menggunakan scrub atau spons, itu tidak kita rekomendasikan karena kita tidak tahu seberapa. Jadi kalau misalnya gosoknya terlalu keras, misalnya pakai spons yang keras sekali malah luka kulitnya, seperti itu. Yang lebih baik dengan eksfoliasi kimia, bisa menggunakan krim, kemudian atau sabun-sabun eksfoliasi atau bisa juga peeling.
Oke, jadi ibu-ibu selamat ini, parutnya di rumah selamat Bu. Kalau tadi dokter menyatakan bahwa eksfoliasi fisik atau dengan alat tadi lebih bagus, pasti sampai di rumah diparut ya Bu ya. Selanjutnya, penggunaan make up yang terlalu sering dapat menyebabkan tumbuhnya jerawat dan flek. Iya, benar. Jadi untuk make up itu ada namanya make up yang komedogenik, yaitu dia dapat menyumbat atau dapat menyumbat dari kelenjar minyak yang menyebabkan jerawat. Jadi kalau misalnya harus menggunakan make up yang tebal setelah kemanten atau apa, harus segera dibersihkan dok supaya tidak menyumbat. Jadi jerawat itu karena salah satu penyebabnya adalah sumbatan dari kelenjar minyak dok. Bagaimana dengan flek dok? Apakah benar dengan menggunakan make up yang tebal, sering menggunakan make up tebal bisa menyebabkan flek? Untuk flek itu tergantung make upnya mengandung apa. Kalau seperti tadi mengandung kayak rodamin dan lain sebagainya. Nah, itu bisa. Malah kalau misalnya terlalu parah juga bisa sampai ochronosis. Jadi seperti flek tapi itu bukan flek. Oke. Bisa sembuh kan dok? Bisa, cuman lebih lama. Jadi modalitasnya harus memakai lebih banyak. Kalau biasanya dengan krim aja cukup, itu mungkin harus laser, harus macam-macam lah yang harus dilakuin. Berarti di sini sudah jelas ya ibu-ibu ya, bahwa bukan hanya skincare yang kita harus hati-hati milihnya, tapi kosmetik juga. Tahu kan bedanya antara skincare dengan kosmetik? Tahu kan? Jadi kalau skincare itu, kok jadi saya yang jelasin dok, monggo dok. Ya, untuk skincare itu lebih ke perawatan kulit. Contohnya pelembab, kemudian krim malam, kemudian pembersih wajah. Kalau kosmetik itu lebih ke bahan-bahan yang untuk memperindah. Terus kemudian fungsinya memperindah, kemudian bau, kemudian pewarna seperti itu. Oke dokter, kita lanjut ya. Sunscreen atau tabir surya hanya perlu dipakai pada saat di luar ruangan saja. Ya, ini salah sekali. Jadi untuk sunscreen itu walaupun kita di rumah, walaupun hanya masak, itu pun kita harus menggunakan sunscreen. Makanya banyak ibu-ibu yang datang, dok saya ini cuma di rumah dok, kok saya flek ya dok gitu. Ketika ditanyain, ibu di rumah pakai sunscreen nggak? Enggak dok, kita kalau pergi aja seperti itu. Karena apa ya, walaupun di rumah itu tetap ada cahaya matahari yang masuk dari jendela, kemudian panasnya kompor juga ada. Dan untuk sunscreen itu juga bukan sekali pakai, jadi pagi pakai terus sampai sore tetap enggak, harus di reapply, dipakai kembali tiap 3 jam. Tuh Bu ya, padahal selama ini kita nyekel sapu kerik, nyapu kampung gak atik sunscreen ya Bu ya. Mulai sekarang harus pakai loh, dan 3 jam sekali ya dok ya? Iya. Terutama habis wudhu ya dok ya? Iya, kalau udah kena wudhu atau udah cuci muka kan hilang tuh, ya itu harus reapply. Oke dokter, nah ini tentang sunscreen dok ya, bagaimana dengan ibu-ibu yang masak di dapur? Nah apakah harus ada perlindungan khusus dok? Karena kan otomatis api ya, dok ya, panas ya. Iya, jadi untuk yang masak di dapur juga tetap menggunakan sunscreen. Jadi sunscreen itu ada 2, ada sunscreen kimia atau fisikal. Jadi untuk yang kimia itu biasanya setelah dipakai ya nggak terlalu nemplok-nemplok. Kalau yang fisikal itu dipakai langsung terlihat putih. Bedanya apa? Kalau fisikal setelah dipakai kita langsung kena matahari nggak apa-apa, karena itu secara fisik. Jadi dia memantulkan cahaya. Kemudian tapi kalau kimia kita kasih jeda waktu sekitar setengah jam. Seperti itu. Dan penggunaan sunscreen juga bukan tipis ya. Jadi penggunaan sunscreen itu pakai 2 jari. Jadi untuk leher dan muka itu di 2 jari. Jadi emang dok cepat habis. Ya iya, seperti itu. Mulai sekarang uang belanja disisihkan sedikit, setiap 1 bulan sekali beli 2 kali untuk sunscreen ya. Dok bisa diulang lagi nih dok tentang bedanya sunscreen dengan sunblock dok. Oke. Sunscreen dan sunblock. Kalau dulu itu emang sunblock, jadi kita ngeblok matahari. Jadi aslinya sih kita pakai topi itu juga itu termasuk sunblock. Kita mengeblok dari matahari. Kalau sunscreen kita melapisi dari sinar matahari. Seperti itu dok. Dok kalau misalnya kita kondisi pakai masker nih dok ya, apakah
sudah termasuk aman dok jika tanpa sunscreen atau sunscreen ya dok ya? Karena masker termasuk salah satu sunblock, tapi bukan sunscreen. Bagaimana dok? Jadi untuk apakah kalau saya cuma pakai masker saya nggak usah pakai sunscreen? Tergantung aktivitasnya. Kalau saran saya tetap double. Jadi walaupun pakai masker tetap pakai sunscreen karena kita nggak tahu ada cahaya yang bisa tembus dari masker itu atau tidak. Dan kemayoritas ya pasti tembus ya, nggak mungkin enggak seperti itu. Dok. Seperti itu ya. Tetap harus pakai sunscreen. Fardu ain insya Allah. Kemudian dokter, nah lanjut ya dok. Skincare dapat menyebabkan ketergantungan. Ya, ini sering banget ditanyain dok. Saya misalnya ganti skincare nanti atau saya pakai skincare ini ketergantungan nggak? Tergantung. Jadi kalau misalnya skincare itu adalah skincare yang aman dan cocok untuk kulit, nggak ada namanya ketergantungan. Jadi misalnya nih cocok terus lepas skincare-nya terus tambah jelek, enggak. Harusnya kalau misalnya dia yang pada skincare yang aman, kan namanya skincare itu kita memaintain kulit supaya tetap bagus gitu. Jadi ketika dilepas ya nggak langsung jelek, tapi ya emang ada bedanya. Cuman kalau misalnya produk-produk yang berbahaya kita lepas skincare atau kosmetiknya langsung terlihat efek sampingnya. Biasanya seperti itu dok. Jadi kayak ketergantungan. Kalau misalnya yang tepat dan yang cocok nggak ada ketergantungan, jadi boleh mau ganti juga boleh. Dok, saya coba bantu menyimpulkan nih dok ya. Jadi kalau misalnya dikatakan ketergantungan adalah apabila kita memakai skincare yang benar. Kalau ketergantungan skincare yang salah. Jadi kalau misalnya skincare itu kita pakai langsung terlihat bagus, mungkin itu mengandung bahan-bahan berbahaya. Yang instan tuh ya dok. Yang instan. Padahal itu yang enak dok. Iya, emang yang dicari kan pakai seminggu langsung glowing. Betul, seminggu lagi kondangan dok. Sekarang mulai pakai skincare. Nah berarti kalau misalnya kita menggunakan skincare hanya untuk maintenance, ketika kita berhenti pakai skincare maka akan kembali lagi gitu dok. Jadi iya, maksudnya nggak langsung kembali jelek ya. Maksudnya ya kembali nggak kulit apa-apa. aslinya. Ya kulit gitu aslinya. Ya. Maksudnya tidak ada efek samping kalau skincare-nya tepat. Nah kalau skincare-nya kurang tepat, kalau kita pakai skincare, suami kita di luar kota tiba-tiba datang, lu bojoku tambah ayu, seminggu kas dak gawe, lu lah kok balik mana? Ya wes pak, budalo mana pak, kok balik apik mana? Gitu ya. Selanjutnya nih dok, pelembab hanya khusus dan perlu untuk orang dengan kulit kering, benar atau salah dok? Salah. Jadi untuk pelembab itu kita emang untuk pada pasien-pasien kulit kering itu hukumnya wajib. Karena kulit kering ya itu mengakibatkan skin barriernya bermasalah. Sedangkan kalau kulitnya berminyak berarti nggak perlu pelembab. Enggak, karena pada kulit-kulit berminyak itu juga kalau minyaknya dihapus itu kering biasanya. Jadi kalau misalnya pakai kita lihat gitu kulitnya lebih kering, cuman terlihatnya di luar aja kayak berminyak gitu, padahal kulitnya kering. Dan kulit yang baik itu adalah kulit yang lembab. Nah ini bicara tentang kulit lembab nih dok, kulit berminyak artinya sudah pasti tidak gampang keriput atau awet muda, benar atau salah nih dok? Salah. Jadi karena apa? Kalau kulit berminyak itu cuman di luarnya aja, jadi yang membuat kulit tidak mudah keriput yaitu adalah kulit yang lembab. Jadi kalau misalnya minyaknya dihilangkan, kulitnya tetap lembab, itu yang menyebabkan kulit tidak keriput. Kalau pasien dengan kulit kering kan udah langsung kelihatan ya, kalau misalnya bergerak langsung keriput gitu. Jadi intinya bukan kulit berminyak atau kering, yaitu kulit yang lembab yang kita kulit inginkan. Lembab tuh hanya bisa dikenali oleh ahlinya gitu ya, oleh dokter ya dok? Iya, jadi untuk kulit lembab itu bisa. Jadi untuk emang susah kalau pada kulit-kulit berminyak bilang, kulit saya ini berminyak dok, apakah kulitnya ini lembab? Itu emang susah. Jadi biasanya bisa dengan sekarang itu ada beberapa alat yang bisa melihat sampai ke kadar air dalam kulit. Jadi untuk kelembapan itu yang kita lihat yaitu kadar airnya. Kalau minyak kan sama air nggak bersatu ya, jadi biasanya atasnya berminyak, bawahnya kering sekali seperti itu. Oke dok. Jadi kalau misalnya kulit yang lembab itu bisa dibuat menjadi lembab ataukah memang dari takdir dok? Bisa. Jadi untuk kulit berminyak ingin lembab bisa, sangat bisa. Sekarang banyak produk-produk skincare yang untuk kulit berminyak. Jadi pelembab untuk kulit berminyak itu juga udah ada. Oke, ya. Jadi Bu, belum tentu kulit berminyak yang bisa dipakai nyeplok kendok itu yang awet muda, begitu ya dok ya? Iya, yang betul adalah kulit lembab, bukan kulit berminyak. Nah dokter, jerawat akan hilang dengan bertambahnya usia, benar atau salah dok? Ya ini
salah dan benar. Jadi aslinya bukan karena usianya bertambah kemudian tidak jerawatan, tidak, karena salah satu penyebabnya yaitu fungsi dari hormonal. Jadi penyebab jerawat yaitu ada faktor hormon. Apabila usianya bertambah, hormonnya sudah berkurang, makanya banyak pasien yang udah tua nggak jerawatan, sedangkan pada usia-usia produktif jerawatan, seperti itu, Dok. Oke dokter, sebelum kita menjawab pertanyaan dari YouTube, Dok ya, boleh dong Dok nanya Dok. Ada beberapa skincare atau kosmetik yang aromanya itu wangi banget. Bener nggak Dok? Kalau semakin wangi semakin nggak baik? Ya, untuk semakin wangi semakin tidak baik, apakah itu benar-benar? Jadi karena wangi itu adalah kimia, dia biasanya sifatnya mengiritasi. Jadi pada kosmetik yang baik itu biasanya tidak terlalu wangi. Jadi kalau kita pakai pelembab yang terlalu wangi, kadang itu, Dok saya habis pakai pelembab kok tambah merah-merah Dok. Ya itu bukan karena pelembabnya, karena pewanginya, nggak cocok oleh pewanginya, iritasi sehingga seperti itu. Oke, gimana nih Bu? Buka dompetnya Bu, bau-bau Bu. Oke, kita buka sesi tanya jawab dokter? Iya, boleh. Oke, ada yang mau nanya nih, pasti banyak pertanyaan. Tadi yang sudah duluan nanya tadi, ya Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dokter, gini yang saya mau tanyakan, saya ini bukan jual krim atau dokter, cuman saya ini kerja salon sudah 20 tahun dan saya berpengalaman untuk facial. Facial. Iya. Jadi facial ini kadang orang itu keluar minta glowing. Jadi saya itu memang mengikuti perkembangan facial ya. Jadi yang saya pakai itu bahan untuk glowing itu adalah masker whitening. Yeah. Sebelum saya ozon atau detox. Nah, setelah itu dokter, yang ingin saya tanyakan ke dokter, apakah saya ini salah jika memakaikan orang itu whitening untuk orang yang berjerawat atau yang berminyak? Tapi semua pelanggan saya selama 20 tahun minta harus pakai yang glowing. Terima kasih dokter. Iya, baik, pertanyaannya baik sekali. Oke. Silakan Dok. Iya, oke. Jadi untuk emang tuntutan pasien ya, tuntutan masyarakat itu ingin kalau misalnya facial kemudian pinginnya glowing. Jadi itulah mencetuskan banyak produsen-produsen yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak bahan-bahan yang digunakan yaitu bahan-bahan seperti hidroquinon dengan dosis yang berlebihan. Kemudian untuk pertanyaannya tadi, apakah boleh untuk menggunakan masker pada kulit yang berjerawat? Pada dasarnya kalau misalnya kulitnya itu bermasalah, lebih baik kulitnya diperbaiki dulu. Jadi kalau misalnya masih berjerawat yang aktif, kalau saran saya ya harus diobatin dulu jerawatnya, jangan langsung diglowingkan. Karena apa? Percuma. Sekarang kalau misalnya diglowingkan, cuman efeknya bukan, kan orang pengen glowing itu selamanya, maksudnya bisa bertahan. Kalau misalnya berjerawat, glowing dengan banyak bahan-bahan yang masuk juga malah parah jerawatnya, glowing tapi jerawatan juga tambah nggak baik, seperti itu. Jadi emang kalau misalnya kita obatin dulu penyakitnya, yaitu jerawat itu termasuk penyakit, kita obatin dulu, kalau sudah membaik baru kita lakukan perawatan seperti ingin glowing atau apa, itu kan hasil dari perawatannya, seperti itu. Yes. Baik dokter, sebentar ada titipan pertanyaan dokter. Ada yang menasehati, jadi seorang ibu di antara audiens ada yang menitipkan pertanyaan ke saya Dok. Ya. Apakah benar pikiran banyak bisa menyebabkan kulit rusak? Oke. Untuk stres apakah bisa menyebabkan kulit rusak? Kulit rusak yang seperti apa? Kalau untuk jerawat, iya. Salah satu penyebab jerawat adalah stres. Jadi stres itu dia menyebabkan banyak radikal bebas dalam tubuh kita. Jadi orang misalnya stres bisa tambah keriput, tambah apa? Iya benar. Karena itu merupakan radikal bebas. Jadi semakin stres ya semakin banyak radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kulit kita akan semakin rusak. Dan benar itu.
Jadi penyakit-penyakit pada kulit juga biasanya kambuhnya kalau stres. Baik dokter, sepertinya memang untuk penyakit itu kebanyakan dari hati ya dok ya, dan pikiran gitu ya dok ya? Iya. Baik dokter, ini sebelum kita melanjutkan pertanyaan dari audiens yang hadir, dan juga ada banyak pertanyaan yang masuk di ruang virtual kita ini dok, dari YouTube. Ada beberapa pertanyaan, namun sebelumnya ada informasi yang bisa kita dapatkan, yaitu kajian online spesial Ramadan. 21 hari lagi sudah Ramadan. Mulai sekarang di samping siap-siap untuk ibadah, siap-siap untuk masakan, juga siap-siap skincare gitu ya dok ya? Iya benar. Baik, dari Masjid Al-Irsyad ada informasi untuk kita semua terkait kajian online spesial Ramadan. Silakan. Oke, kajian online spesial Ramadan ini akan diselenggarakan pada jam 9 pagi sampai dengan jam 11, pada hari Jumat jam 8 sampai jam 10 pagi. Untuk info pendaftaran bisa menghubungi ke 0822 33 44 7711. Kami ulangi sekali lagi, kajian online spesial Ramadan Masjid Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya akan diselenggarakan pada setiap hari pada pukul 9 sampai 11 dan pada hari Jumat pukul 8 sampai pukul 10 pagi. Untuk info pendaftaran silakan menghubungi ke 0822 33 45 7711. Baik, kami ulangi sekali lagi, Sunatul Rasul 3 kali. Kajian online spesial Ramadan yang diselenggarakan oleh Masjid Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya akan diselenggarakan setiap hari pada pukul 9 sampai 11 pagi, kecuali hari Jumat pada pukul 8 sampai pukul 10 pagi. Untuk info pendaftaran silakan menghubungi ke 0822 33 45 7711. Baik, untuk info lengkapnya mungkin nanti bisa kita informasikan setelah acara ini usai. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang di ruang virtual kita ya dok ya, di YouTube ya dok ya. Iya, baik. Dari Ibu Rosalina, flek itu apakah juga karena hormon? Iya, baik. Untuk flek itu apakah disebabkan karena hormon? Iya, jadi pada pasien-pasien menggunakan pil KB atau ada KB suntik atau apa, itu biasanya lebih banyak yang terkena flek. Jadi emang ada beberapa pasien karena muncul fleknya karena hormon, iya. Oke, berarti seperti itu jawabannya ya Ibu Rosalina. Tapi apakah begini dokter, kalau misalnya seorang wanita itu dengan KB spiral dok, ya, apakah juga mempengaruhi hormonalnya atau tidak dok? Jadi untuk KB spiral itu kan dipasang alat ya, jadi tidak mengganggu hormonalnya. Cuman di wanita sendiri itu sudah punya hormon-hormon tertentu, sehingga ya tetap aja. Iya, iya. Jadi apapun alasannya, memang wanita mempunyai kesempatan untuk memiliki flek lebih tinggi dibanding laki-laki, begitu ya dok ya? Iya. Oke, selanjutnya masih dari Ibu Rosalina. Kalau seperti perawatan skin booster, apakah juga membantu kulit sehat? Iya, untuk skin booster, sekarang emang lagi booming yaitu skin booster. Skin booster itu fungsinya yaitu kita masukkan bahan, fungsinya itu untuk ada yang untuk supaya lebih lembab, kemudian supaya kulitnya lebih terhidrasi, intinya membuat kulit bariernya lebih baik. Apakah semua pasien itu perlu skin booster? Bisa perlu, bisa enggak. Jadi pada kasus-kasus tertentu malah enggak perlu skin booster. Kita perbaiki dulu seperti itu. Jadi untuk menjaga aja dok skin booster. Oke, namanya juga skin booster ya, kayak waktu kita vaksin ya. Booster itu untuk menjaga yang sudah ada, begitu ya dok ya. Baik, dari Kaha Rusdiana. Kalau untuk usia 60 tahun, apakah flek wajah juga masih bisa hilang dok? Ya, untuk flek apakah usia tua bisa hilang? Bisa, jadi kita menggunakan beberapa bahan. Dan untuk flek itu emang banyak modalitasnya. Selain kita menggunakan krim, kita bisa peeling, kita bisa laser, banyak. Apakah bisa digunakan semua? Tergantung. Jadi tiap manusia, tiap kulit orang itu berbeda-beda. Makanya kita tidak bisa menganggap oh ini cocok pakai krim A, terus kita pakai kok tambah jelek. Ya emang beda. Jadi tiap kulit itu punya
karakteristik yang berbeda-beda dokter. Jadi nggak bisa satu krim untuk semua, walaupun kelihatannya sama. Jadi penyakit kulit emang kelihatannya, oh aku nih flek, padahal ya bentukannya flek tapi mungkin bukan flek. Oke, jadi udah jelas ya. Kadang itu kita melihat, orang ini kok banyak fleknya. Padahal itu belum tentu flek yang seperti diasumsikan banyak orang begitu ya dok ya? Mungkin ya karena mungkin dia menggunakan kosmetik yang berbahaya, jadi nemploknya lebih parah dari flek. Sebagai efek samping dari apa yang sudah dijelaskan oleh dokter sebelumnya. Nah ini dok, pertanyaannya dok, pasti juga banyak audiens yang di ruang virtual kita ini banyak yang penasaran nih dok. Ibu Wiwin Setiawati menanyakan, kalau mau konsultasi bisa datang kemana ya dok? Maksudnya dokter prakteknya di mana? Ibu-ibu jangan kemana-mana, jauh-jauh. Kita ini dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya. Dokter Alfian juga praktek di sana untuk harinya lengkapnya. Bahkan dengan penjamin apa ibu-ibu bisa konsultasi dengan dokter Alfian lengkap jelas. Silakan follow, like, dan subscribe YouTube ya? Instagram ya dok ya? Instagram Rumah Sakit Al-Irsyad Official. Saya ulangi sekali lagi, bagi Anda yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Alfian, saya ibu spesialis kulit, SPDV apa dok ya? Kulit kelamin ya dok ya? Iya. Bisa langsung melihat dan follow, like, dan subscribe Instagram Rumah Sakit Al-Irsyad Official Surabaya. Gitu ya Bu ya? Saya nggak salah kan? Benar kan? Oke. Baik, kita buka lagi pertanyaan lewat offline nih dari ibu-ibu nih. Ada lagi yang mau nanya nggak? Saya dari tadi sebelah sana po. Ada yang nanya? Ada yang nanya. Tadi ada yang nitip dok ke saya dok, ibu yang di sebelah sini dok. Katanya malu dok mau nanya dok, insecure dok sama dokter dok, kulitnya dokter bagus banget, Masya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Ingin menanyakan nih dok, kalau secara natural atau alami ya dok ya, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kulit? Apakah cukup bisa kalau misalnya kita bikin rujak gobet nih dok, kita ngiris ke dondong, apakah boleh diiris tipis ke dondongnya terus diteplokno ke wajah gitu dok? Apakah itu bisa juga? Karena itu pernah saya lakukan dokter. Untuk bagaimana dok supaya kulitnya baik, jadi emang kita obatin dari luar dan dari dalam. Yang pertama kita hidup sehat, yaitu dari olahraga, makan yang sehat, bergizi seperti itu. Kemudian juga kita gunakan skincare yang baik. Jadi skincare apa yang baik? Itu skincare yang membuat kulit kita itu lembab. Kan kalau kulit bayi itu adalah kulit yang natural ya, jadi kan lembab. Jadi kulit yang baik itu kulit yang lembab, seperti itu dok. Oke dokter, sekarang saya juga ingin memfollow up tadi salah satu ibu kita yang lurus dengan tatapan mata saya ini, senyumnya Bu Feti, Masya Allah. Menanyakan dok, gimana caranya dok supaya kulit kita lembab tanpa ke dokter? Iya. Pertanyaannya nakal banget ya dok. Jadi untuk kulit lembab ya kita gunakan pelembab, yaitu moisturizer. Jadi moisturizer itu ada banyak macamnya, ada yang sifatnya oklusif, yaitu ada yang dia emolien, jadi ada yang cuma nutupin kayak kita pakai minyakan itu bisa. Dia itu juga efeknya pelembab. Cuman dia itu untuk menghambat air yang ada di kulit menguap. Jadi untuk kulit yang lembab itu dari kulit kita. Jadi air. Jadi ada yang menghambat air, ada yang fungsinya untuk menarik air, ada yang mengisi jaringan seperti itu. Jadi untuk pelembab ya bisa dibeli. Cuman kita harus pemilihan pelembabnya harus tepat. Kalau tidak tepat, kulitnya udah nggak ada air, kita kasih minyak-minyakan sehingga ya dalamnya tetap kering, gitu, walaupun luarnya kelihatan lembab seperti itu. Bijim dok, bijim. Maksudnya Bu Feti adalah tanpa pelembab bisakah kita membuat kulit kita lembab? Begitu kan Bu? Soheh? Bagaimana dok? Oke, kalau tanpa pelembab bisa kulitnya lembab, bisa, tergantung. Jadi kalau misalnya kondisi, jadi yang pertama ya penggunaan sabun. Sabun itu juga ada beberapa sabun malah bikin kulit yang kering. Jadi sabun-sabun yang antiseptik itu malah bikin kulitnya kering. Jadi, kemudian yang kedua ya suhu tinggalnya di mana. Kalau tinggalnya di daerah yang kering, pengen kulitnya lembab tanpa pakai pelembab ya susah. Oke, apalagi kalau kita sehari-hari di ruangan ber-AC ya dok ya? Yeah. Oke, seperti itu Bu Feti.
Oke, baik. Dokter, masih ada pertanyaan dari ruang virtual, tapi sebelumnya tadi ada yang nanya dari sisi sebelah sana. Tes. Oh. Saya mau nanya dok, kebetulan beberapa kali saya tuh sering alergi gitu di daerah bibir atau daerah mata. Dan katanya itu kemungkinan besar karena alergi kosmetik atau yang dipakai gitu. Tapi beberapa kali pun saya dengan pakai kosmetik itu nggak alergi, tapi kadang alergi juga gitu. Yeah. Yang kayak alerginya pun lumayan sakit ya, yang kayak nanti bengkak atau yang pas di bibir itu kayak gosong, kropeng-kropeng gitu. Itu mungkin karena enggak cocok kosmetiknya atau kebetulan apa ya, kayak hormon saya mungkin enggak cocok pas kebetulan di saat pakai itu gitu. Yeah. Itu gimana harusnya? Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk dok, saya pakai kosmetik kadang alergi, kadang enggak, padahal kosmetiknya sama. Bisa seperti itu, bisa. Jadi untuk alergi itu jadi ada fase sensitisasi. Jadi ketika pertama pakai mungkin nggak apa-apa, kemudian pakai kedua karena kadar yang ada di tubuh kan, jadi kita pakai sesuatu itu pasti ada yang diserap. Itu kadarnya melebihi dari yang bisa diterima, akhirnya muncullah reaksi alergi seperti itu. Kalau seperti itu, kalau misalnya dok, apakah boleh saya pakai kosmetik itu? Kalau saran saya jangan. Jadi kalau misalnya sudah sampai keropeng, sudah sampai nanti bekasnya yang akan susah hilang seperti itu. Jadi mungkin cari produk lain yang tidak alergi. Oke dokter, ini sepertinya yang dialami oleh pasiennya dokter ini mungkin dialami juga sama teman saya dokter. Jadi pengalamannya hampir sama seperti itu. Tapi menurut diagnosa dari dokter sebelumnya ternyata mengalami semacam seboroid. Nah, apakah ada hubungan antara kosmetik atau skincare dengan seboroid dok? Iya, baik. Untuk seboroid itu adalah suatu penyakit, jadi dermatitis seboroid. Jadi dia adalah gangguan pada lapisan kulit, dia menjadi sebor. Jadi apakah bisa dok seperti itu? Jadi mungkin ketika penggunaan kosmetiknya, kemudian dia juga terkena, jadi dua hal yang berbeda dok. Jadi pada pasien-pasien yang skin barriernya bermasalah, penggunaan kosmetik, dia malah lebih gampang iritasi seperti itu. Jadi kalau misalnya kulitnya, skin barriernya bagus, itu lebih tahan terhadap iritasi dibanding pada barrier yang bermasalah. Barrier yang bermasalah. Oke, baik. Dokter, kita kembali pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kita, dok, lewat ruang virtual kita nih, dok. Dari Ibu Emma Fatimah, apakah perawatan kulit untuk laki-laki dan perempuan ada perbedaan? Ya, baik. Untuk perawatan kulit pada laki-laki dan perempuan ada yang berbeda karena kulit laki-laki dan perempuan emang berbeda. Oke, jadi berbeda ya. Bisakah dok kita spill sedikit dok perbedaannya di mana? Apakah memang bahannya berbeda ataukah boleh skincare wanita, misalnya nih dok, patungan dok antara saya dengan suami saya dok, satu skincare bisa dibuat berdua gitu, nggak bisa ya dok ya? Jadi tergantung skincare apa itu. Kalau misalnya kayak pelembab yang mungkin bisa untuk all skin boleh, cuman untuk apakah cocok ya itu tergantung. Sekarang laki-laki kulitnya bagaimana, berminyak atau kering. Kemudian antar wanita aja kulitnya juga berbeda-beda, jadi nggak bisa dipukul rata gitu untuk skincare-nya. Jadi sekali lagi memang sebaiknya konsultasi dengan ahlinya, dengan expertnya. Untuk itu ibu-ibu dan juga para audiens baik yang hadir di Masjid Al Irsyad maupun yang di ruang virtual kita pada sore hari ini, Dr. Alfian adalah dokter di Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya. Untuk lebih jelasnya kapan beliau prakteknya, jadwal prakteknya, kemudian dengan penjamin apa saja, apakah BPJS bisa untuk ketemu dengan beliaunya, silahkan kepo. Ya boleh dong like, subscribe, atau mungkin juga follow Instagram dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya Official. Dokter selanjutnya nih dok, dari Soraya Ali Dahbul, anak saya sekolah pakai kudung yang kulit belakang kudung putih, depannya agak coklat. Dokter paham maksudnya ya dok ya? Iya paham. Ya. Jadi untuk jadi kan ketika apakah anaknya menggunakan sunscreen ketika sekolah. Jadi pada anak-anak juga udah wajib ya hukumnya pakai sunscreen ya. Jadi bukan pada dewasa aja. Pada usia anak itu ada sunscreen khusus anak-anak itu ada. Jadi
pada kasus tersebut mungkin karena yang terkena kerudung dia mendapatkan sunblock dari kain kerudungnya, dan yang coklat adalah yang tidak terkena. Jadi harusnya menggunakan sunscreen. Harus menggunakan sunscreen ya. Oke, Ibu memang harus menggunakan sunscreen apapun itu kondisinya gitu ya, Dok ya. Nah, yang ditanyakan lagi dilanjutkan, Dokter, skincare yang baik merek apa? Mohon maaf Ibu, untuk saat ini sementara ya, Dok ya, tidak menutup kemungkinan ke depannya. Untuk sementara kita tidak boleh menyebutkan merek di sini. Boleh langsung konsultasi nanti dengan Dr. Alfian. Terbuka lebar nih pintunya Rumah Sakit Al Irsyad untuk Ibu konsultasi dengan Dr. Alfian. Oke, masih dilanjutkan lagi nih dengan Ibu Rosalina tentang skin booster nih, Dok. Apakah berarti meskipun kulit sudah bagus, perlu gak, Dok, treatment seperti skin booster? Suntik putih itu apakah aman? Oke, jadi untuk skin booster emang kita bisa menjaga. Jadi kalau misalnya udah perlu waktunya dilakukan skin booster, kita bisa memberikan skin booster untuk kelembapan. Oke, kemudian untuk suntik putih itu apakah ada? Untuk suntik putih itu kalau di dokter spesialis kulit dan kelamin itu kita tidak menganjurkan, karena yang ada itu kulitnya lebih cerah, jadi bukan putih ya. Jadi emang kebanyakan itu yang dijual-jual itu suntik putih itu yaitu mengandung vitamin C dosis tinggi. Sedangkan tubuh kita itu nggak terlalu butuh vitamin C itu sehari cuma 75 mg. Sedangkan yang disuntik itu bisa sampai 1000, 2000, dan itu untuk menjadi efek samping putih itu memerlukan dosis yang sangat tinggi. Apa sih efek sampingnya? Kalau yang didapat kalau misalnya tubuh kita kelebihan vitamin C itu dibuang lewat ginjal. Apabila dosisnya berlebih sehingga kerja ginjal itu sangat keras. Ujung-ujungnya efek samping putihnya didapat, efek samping gagal ginjalnya juga didapat. Itu yang nggak kita inginkan, seperti itu. Baik, Dokter, ini tentang suntik putih nih, Dok. Ini ada juga loh, Dok, yang namanya glutathione. Iya. Apa sama itu, Dok? Jadi jadi glutathione, kemudian vitamin C itu banyak macamnya. Itu tidak bisa dia langsung disuntik langsung putih, itu nggak bisa. Biasanya itu mencerahkan, emang efeknya kelihatannya putih, tapi itu hasilnya kulitnya lebih cerah, seperti itu. Selama dosisnya pas boleh. Aman boleh ya, Dok. Cuman ya? karena banyak orang itu pingin putih sehingga dosis yang diberikan adalah dosis yang berlebih, sehingga banyak pasien-pasien yang suntik putih akhirnya sakit ginjal, seperti itu. Oke, sama dong dengan pemutih gigi. Kalau misalnya natural aja aman-aman kan, Dok. Tapi kalau sudah over white itu kan juga bahaya. Oke, Dokter, masih pertanyaan lanjutan nih, Dok. Pakai minyak zaitun bisakah menjadi salah satu alternatif dari skincare? Ya, baik. Untuk minyak zaitun itu termasuk adalah pelembab yang berfungsi sebagai oklusif. Jadi dia itu untuk menghambat air keluar dari kulit. Jadi ya bisa. Cuman kalau misalnya kulitnya sudah kering, dikasih minyak zaitun aja, ya nggak akan memperbaiki, seperti itu. Jadi intinya kulit itu harus lembab. Misalnya kita kerja di tempat yang panas, yang kering sekali, itu jadi kita habis mandi itu kan masih banyak nih, itu kita masih banyak air di kulit maksud saya. Kemudian kita pakai minyak zaitun, jadi kita menghambat air yang ada di kulit itu untuk menguap, itu masih bisa. Tapi kalau misalnya kita sudah beraktivitas, sudah kering kulit kita, terus pakai minyak zaitun, ya tetap kering dalamnya gitu. Oke, ya, Dok. Dokter, ini ada pertanyaan lewat DM Instagram saya nih, Dok, yang menanyakan tentang hyaluronic acid, Dok. Nah, ini biasanya kandungan yang lagi hype sekarang ini pada treatment berupa filler. Nah, filler itu kan katanya isinya hyaluronic apa, Dok, itu, Dok? Hyaluronic acid ya. Apakah itu kalau hyaluronic acid sendiri kan manfaatnya luar biasa ya, Dok ya, sebetulnya ya, Dok ya. Apakah benar filler itu hanya berisi hyaluronic acid ataukah bagaimana, Dok? Ya, jadi untuk filler itu banyak macamnya. Ada filler yang pure HA, pure hyaluronic acid. Ada juga filler yang kombinasi. Ada juga yang silikon, tergantung. Dan itu memiliki waktu yang tertentu. Jadi ada filler itu bertahan 5 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, tergantung bahannya. Jadi untuk bahannya emang ada yang HA murni, ada, tergantung produk yang dipakai. Oke, jadi sekali lagi kalau mau filler atau mau perawatan treatment. Nah, sekarang ini banyak sekali ya, Dok ya, menjamur sekali nih treatment kulit gitu, Dok ya. Tetaplah memilih yang expert dan kompeten di bidangnya. Pilihlah dokter spesialis kulit yang memang sudah terlatih, bukan terlatih ya sebetulnya ya,
apa ya dok ya, terdidik dan terekspert di bidang tersebut gitu loh. Jadi itu tadi kenapa kok kita mengambil judul kosmetik, bahaya kosmetik atau skincare abal-abal yang tentu saja online yang bisa jadi itu adalah abal-abal. Begitu ya dok ya. Baik dokter, ini sepertinya masih banyak yang penasaran ini. Di sini masih ada yang mau nanya nggak? Yakin nggak? Oh masih ada? Oke siap, sebentar. Saya lanjutkan yang di sini. Dari Ibu Soraya Ali Dahbul, obat mata panda apa ya dok? Ya, jadi untuk mata panda itu ada kayak bisa kita gunakan kayak krim mata, kemudian ada juga bisa peeling di bawah mata, banyak untuk pemilihannya. Iya, jadi memang ada beberapa alternatif perawatan ya dok ya, untuk sekitar mata. Nah, ini dari Ibu Sa'diah Akhlak. Mungkin tadi sudah sedikit kita bahas, kalau suntik vitamin C bolehkah dok? Tadi sudah disampaikan oleh dokter, jika dosisnya benar, insya Allah aman. Tapi kebanyakan karena orang kepingin putihnya instan, otomatis vitamin C-nya itu sudah di luar dari batas kebutuhan dari diri kita. Begitu ya dok ya? Boleh ya, dok benar. Dibahas lagi dok? Iya, ya untuk vitamin C emang boleh. Jadi pada tubuh kita emang butuh vitamin C. Vitamin C juga fungsinya antioksidan. Cuman ya dosisnya harus tepat. Kalau dosisnya berlebih malah efek samping yang didapatkan. Oke dokter, ini masih ada pertanyaan lagi dok. Silakan. Ini kakak ini dulu. Iya dok. Dok mau tanya untuk sunscreen tadi. Kan ada SPF 50, 45. Itu untuk membedakan kita harus pakai yang 50 atau 45 atau 35 itu dari apanya dok? Iya. Satu lagi, terus yang kedua kan sunscreen itu kan ada batas pemakaian, setelah berapa jam hilang kan? Nah kan harus ditumpuk lagi, itu perlu pakai sabun lagi atau langsung aja? Iya. Terima kasih dok, ya saya kira. Baik, terima kasih. Untuk SPF itu kita anjurkan yaitu SPF minimal SPF 30 ke atas. Apalagi pada kondisi di Indonesia ya yang panasnya Masya Allah seperti ini, minimal 30. Mau pakai yang 50 boleh dok? Boleh. Cuman bedanya di kepekatannya. Jadi kalau misalnya SPF 50 dia lebih pekat. Jadi lebih kental seperti itu. Kemudian untuk reapply sunscreen, apakah kita harus cuci muka? Enggak. Jadi kalau misalnya muka kita masih bersih, langsung aja ditempel, langsung aja di reapply seperti itu. Jadi nggak harus tiap pakai krim cuci muka, enggak. Kita juga nggak boleh sering cuci muka, nanti kulitnya tambah kering. Jadi untuk penggunaan sunscreen itu lebih baik diulang tiap 2-3 jam. 2 jam atau 3 jam sekali lah boleh. Dok, melanjutkan tentang sunscreen nih dok, apakah benar semakin tinggi SPF-nya semakin mudah menyebabkan kulit berjerawat? Iya, apakah benar-benar. Jadi pada SPF yang tinggi itu dia tergantung juga bentuk sunscreen-nya, apakah sunscreen-nya fisikal atau kimia. Jadi kalau yang menyebabkannya karena apa dok, kok saya pakai SPF-nya tinggi kok jerawat ya, karena dia menyumbat dari kelenjar minyak yang ada di wajah. Seperti itu. Jadi karena kental, jadi kan lebih gampang nyumbat seperti itu. Cuman tergantung pemilihannya juga. Oke dok, satu pertanyaan lagi dan setelah itu seperti 2 pertanyaan. Wow, hari ini amazing ini dok. Silakan ibu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Saya pernah dibilangin jida-jida gini, Mira kalau makan dijaga. Kalau makannya dijaga, nggak usah pakai krim-krim atau pakai sun cream. Bener nggak dokter? Yang kedua, diet saya diet mengurangi nasi dan saya makan serat, makan sayur, makan buah. Saya pernah 2 hari nggak pakai sun cream, alhamdulillahnya muka saya tambah lebih baik dan tambah glowing kalau saya bilang. Itu berpengaruh nggak dok? Kan itu tiap orang beda-beda ya. Terima kasih dok, maaf kebanyakan pertanyaan. Baik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk apakah benar dok saya disuruh dari makannya aja sudah bisa tanpa sunscreen bisa baik? Iya, emang kan itu dari dalam tubuh. Jadi dari dalam tubuh sehingga menyebabkan jadi sayur, buah itu kan dia ada banyak antioksidan sehingga dari tubuh. Jadi kita obatin itu selain dari luar juga dari dalam. Kemudian benar. Jadi penggunaan pemakan sayur dengan buah yang baik bisa membuat kulit lebih indah, lebih glowing, benar. Kemudian apakah dok
kalau misalnya pakai sunscreen terus tambah jelek, enggak. Jadi sunscreen itu fungsinya untuk menjaga dari luar. Gitu. Kalau misalnya saya nggak pakai 2 hari tambah bagus dok ya, tergantung sunscreennya yang dipakai benar atau enggak. Jadi tiap orang itu berbeda. Jadi sunscreen harusnya tidak merubah kondisi kulit seseorang, malah memperbaik karena dia anggapannya kita pakai misalnya lagi panas kita pakai payung gitu kan untuk menghindari sinar matahari karena matahari itu radikal bebas seperti itu. Dari dalam wajib, dari luar untuk membantu kan kadang orang bilang saya sudah makan bergizi dok gitu, cuman ternyata nggak sampai keluar. Kalau terasi-terasi, sambal-sambal, santan itu pengaruh nggak sih sama si muka ini? Ya, jadi tergantung ya. Kalau misalnya yang kualitasnya baik atau ya mungkin nggak apa-apa, tapi kalau kualitasnya buruk ya jangan. Baik dokter, dari kesimpulan yang disampaikan oleh dokter Alfian tadi bahwa memang kecantikan itu bukan hanya yang dioles tapi yang kita makan. Awal kecantikan, awal kesehatan bisa juga bermula dari mulut kita ya dok ya? Iya benar. Makin kita bicara julid makin gak cantik gitu ya. Oh salah ya? Dokter ada titip tanya nih beberapa dokter menanyakan bagaimana dengan suplemen-suplemen kulit saat ini kan ada dok vitamin E yang bisa diminum atau mungkin kolagen atau mungkin glutathione yang diminum yang 1 minggu dijamin putih, nggak putih lapor polisi kalau kecopetan gitu dok. Iya, jadi untuk vitamin-vitamin itu bagaimana dok? Ya boleh, jadi kita menggunakan vitamin dari dalam, jadi kita pakai antioksidan, kita bingung nih makan yang dari kayak sayur, buah nggak suka atau apa, mau pakai vitamin, ya boleh. Jadi vitamin itu kan fungsinya untuk menggantikan asupan yang dari luar. Kalau misalnya nggak bisa terpenuhi, dipenuhi dengan vitamin. Jadi boleh ya boleh gitu. Oke, berarti suplemen kulit yang beredar di sosial media aman dok? Jadi kalau untuk yang beredar di sosial media itu banyak yang overclaim. Jadi kalau misalnya overclaim ya walaupun diminum satu kotak sebulan setahun juga nggak ada efeknya seperti itu. Jadi nggak ada ya perawatan kulit yang instan itu nggak ada. Kalau misalnya ada yang instan itu kita harus curiga. Ini bahannya bener aman atau berbahaya ya. Jadi nggak ada namanya perawatan instan itu nggak ada. Oke, iya. Hari ini kita sudah membahas banyak sekali perihal skincare. Puas? Kayaknya perlu ada episode kedua ini dong. Perlu nggak peeling itu harus berapa hari sekali? Kemudian apakah perlu dilakukan laser? Macam-macam laser itu apa? Rejuve, laser ini, kemudian IPL, kemudian baby doll, apa dok? Black doll ya dok. Kemudian ada juga apa dok yang katanya bisa ngangkat itu apa namanya dok? HIFU. RF. Nah, kayaknya nanti kita bahas itu ya. Oke, kolagen dok, suplemen kolagen, apakah mengganggu ginjal juga atau tidak? Iya, jadi aslinya untuk kolagen juga kelebihannya juga lewat ginjal. Jadi aslinya kalau kita bisa makan yang sehat, jadi dari makan teratur, kemudian sayur, buah yang sehat-sehat, kemudian olahraganya juga rutin ya, nggak perlu vitamin luar dari tubuh aja. Jadi kan kalau kayak vitamin kolagen itu kan juga bahan kimia ya, jadi tetap lewat ginjal. Berbahaya iya. Kalau untuk pengeroposan tergantung. Jadi untuk emang pada usia-usia lanjut itu tulangnya walaupun nggak dikena apa-apa juga dia keropos gitu. Tapi ada juga obat-obatan yang dia mempercepat pengeroposan tulang seperti itu. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih dokter. Adakah closing statement yang membuat kita semakin mendapatkan pencerahan hari ini dok? Silakan dokter. Iya, mungkin untuk closing statement saya ya kita penggunaan skincare itu wajib dilakukan untuk supaya kita tampil cantik, kemudian tampil awet muda, dan untuk pemilihan skincare kita jangan tergiur dengan skincare yang mengeklaim bahwa pakai yang instan. Jadi pada perawatan kulit itu tidak ada yang instan. Kemudian dan apabila kita mau membeli secara online itu kita juga lebih berhati-hati karena barang online juga banyak barang-barang yang palsu seperti itu. Jadi kalau ingin tepat
saran saya ya, misalnya ada keluhan kulit atau ingin perawatan, datanglah ke dokter spesialis kulit kelamin, dermatovenerologi atau dermatovenerologi estetik. Jadi gelar kita itu masih ada 3, SPKK, SPDV, SVDVE. Itu adalah gelar yang sama. Jadi saat ini seluruh dokter kulit dan kelamin itu gelarnya SPDVE, dermatologi, venerologi dan estetika. Jadi apakah dokter kulit dengan dokter kecantikan itu sama? Itu berbeda. Jadi kalau dokter spesialis kulit dan kelamin, kita mengobati apabila ada yang bermasalah, kita obatin dulu baru kita jaga. Kemudian kalau dokter kecantikan itu adalah dokter umum yang mengambil hanya kursus-kursus saja. Jadi berbeda seperti itu. Baik dokter, terima kasih sekali dokter atas kehadirannya di sini dan pencerahan kepada kita semua terkait skincare yang aman untuk diri kita. Dan untuk ibu-ibu yang sedang menyaksikan kita saat ini, masih ada yang tanya dok, apakah pakai sunscreen tuh hanya keluar rumah saja? Tidak ya dok ya? Tidak, di rumah juga lebih baik pakai sunscreen. Baik, dokter terima kasih banyak. Nanti kita sambung lagi ya dok ya dengan perawatan atau treatment-treatment apa yang diperlukan untuk kita sebagai wanita untuk semakin atau maintenance atau mempertahankan kecantikan kita terutama di depan suami kita. Cantik bukan hanya sesuatu yang bisa kita lihat, tapi cantik adalah saat tidak pernah kita merasakan ada rasa iri atas yang dimiliki orang lain. Karena kecantikan adalah tentang diri kita sendiri dan Rob kita. Terima kasih dan jangan lupa masih ada kesempatan kita untuk terus menggali ilmu dunia dan akhirat di Masjid Al-Irsyad Surabaya. Tentunya dengan di kajian Ummahat. Ke kantin beli jus apukat. Mau sehat lahir batin, simak selalu kajian Ummahat Masjid Al-Irsyad. Betul ya? Mantap. Terima kasih dan sampaikan indahnya kebersamaan kita. Salam dan doa terindah untuk orang-orang yang dekat di hati Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.